pemulihan yang diberikan Allah kepada Yeremia adalah mengubah cara pandangnya. Yeremia merasa hidupnya sudah hancur, hidup bangsanya sudah hancur. Terus mau diapain? Udah hancur. Ya udah, nggak bisa diapa-apain lagi. Nanti dulu. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua dalam keadaan baik. Satu persatu orang-orang yang menulis di kolom komen minta didoakan, saya doakan secara pribadi. Semoga Tuhan menolong, Tuhan menopang, Tuhan menguatkan setiap hari apapun persoalan hidup kita masing-masing. Saudaraku, ternyata kita sudah memasuki bulan Agustus. Waduh Romo, sudah bulan yang ke-8 ini. Percayalah saudara-saudara, yakinlah, tanamkan dalam pikiran, dalam hati dan batin kita masing-masing. Bulan Agustus ini akan penuh dengan berkat Tuhan. Akan ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang akan aku terima di bulan Agustus ini. Di bulan Agustus ada kabar gembira. Di bulan Agustus ada doa-doaku yang akan dikabulkan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, seorang insinyur ketika mau membangun sebuah gedung atau rumah, pasti mereka membuat namanya desainnya dulu, gambarannya dulu, yang mau dibangun seperti apa. Seorang insinyur tidak akan pernah berfokus pada masa lalu. Wah, ini dulu ini rumah ini angker, dulu rumah ini begini, rumah ini begitu dulu. Tidak. Rancangan seorang insinyur tentang masa depan. Mau buat apa nanti? Mau seperti apa bangunan yang akan dia bangun? Seperti itu juga lah saudara-saudara rancangan Tuhan buat kita. Kita yang seringkali nengok ke belakang, Romo saya pernah gagal 1000 kali, Romo saya pernah diceraikan, Romo saya pernah ditipu, Romo saya pernah gagal, Romo saya pernah begini-begini di masa lalu. Sampai kita lupa kalau kita jalan ke depan tapi nengoknya ke belakang, lama-lama juga bisa jatuh lagi atau nabrak lagi. Nah, maka dari itu saudara-saudara pentingnya untuk memahami rancangan apa untuk hidupku di masa depan yang dibuat oleh Tuhan. Hidup kita dirancang oleh Tuhan. Kita yang seringkali merusaknya saudara-saudaraku. Nah, maka dari itu dalam hidup kita, berapapun usia Anda hari ini, coba Anda pahami, Anda selami apakah rancangan Tuhan sudah sedikit banyak kita pahami untuk hidup kita. Jangan-jangan rancangan Tuhannya seperti apa, kita bangunnya seperti apa. Nanti nggak ketemu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, berbicara soal rancangan Tuhan buat hidup kita, saya sudah menyiapkan 2 buah kotak. Yang pertama kotak warna merah, yang kedua kotak warna biru. Coba Anda pilih ya, tulis di kolom komen, jangan gak ditulis. Kotak merah atau kotak biru? Romo, saya tim biru Romo. Romo, saya tim merah Romo. Suka-suka Anda mau pilih yang mana, tapi jangan lupa tulis di kolom komen, like dan juga share renungan-renungan ini ke mereka-mereka yang menurut Anda sangat membutuhkan sapaan firman Tuhan. Oke, sudah ditulis? Terima kasih. Untuk banyak sekali umat yang sudah rajin nulis ya. Karena itu sangat amat berguna. Supaya video ini bisa disebar-sebar. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih. Mari kita buka satu persatu. Anda mau yang mana dulu saya buka? Yang merah atau yang biru dulu? Romo Yosef mah pasti sukanya biru. Pasti biru. Ya benar. Karena apa yang Anda pikirkan itulah yang akan terjadi sebetulnya ya. Di balik kotak biru ini saudara-saudara ada sebuah ayat kitab suci yang ada lagunya. Lagunya juga banyak. Menjadi rema banyak orang, menjadi ini Romo ayat yang saya cari-cari selama ini. Ini Romo titik balik hidup saya Romo. Ini Romo dengan ayat ini saya jadi punya kekuatan baru lagi dalam memandang hidup saya yang sudah hancur berantakan ini. Silakan Anda buka Yeremia bab 18 ayat 1-6.
Yeremia bab 18 ayat 1 sampai 6. Ini sebuah tindakan simbolis yang diperintahkan oleh Allah kepada Yeremia. Karena apa? Yeremia pada suatu ketika dia pergi ke rumah tukang periuk. Waduh, disuruh pergi ke rumah tukang periuk. Tukang periuk apa sih, Romo? Mungkin anak sekarang itu nggak tahu ya periuk itu apa. Itu loh orang yang membuat guci dari tanah liat, entah piring, entah guci, entah tempat air gitu. Itu namanya tukang periuk. Anda harus sadar saudara-saudara, ini Yeremia bab 18. Berarti sambungan dari renungan saya yang kemarin dari Yeremia bab 15. Ketika itu kan Yeremia bersabda apa? Kenapa Tuhan masalahku tidak kunjung selesai, penyakitku tidak kunjung tersembuhkan? Ini salah satu cara Tuhan menata kembali hidup Yeremia. Ini penting sekali, luar biasa. Tuhan Allah itu tidak seperti tukang sihir gitu ya, atau tukang sulap, bim salah bim, oke, hidup Yeremia jadi baik. Nggak seperti itu. Semuanya melalui proses. Ada prosesnya masing-masing dari kita. Ada bentukannya, ada waktu khususnya juga. Nah, salah satu cara pemulihan yang diberikan Allah kepada Yeremia adalah mengubah cara pandangnya. Yeremia merasa hidupnya sudah hancur, hidup bangsanya sudah hancur. Terus mau diapain? Udah hancur. Ya udah, nggak bisa diapa-apain lagi. Nanti dulu. Ini yang menjadi alasan Allah untuk mengutus Yeremia pergi ke tukang periuk. Dikatakan, Tuhan bersabda kepada Yeremia, pergilah segera, jangan tunggu-tunggu, jangan besok, jangan tarsok-tarsok, jangan tahun depan, segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan sabdaku kepadamu. Jadi, di sini kita bisa melihat Allah bersabda melalui Yeremia, melalui penglihatan-penglihatan, pemaknaan, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar oleh indera-inderanya. Di situ Tuhan juga bisa berbicara. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Jadi dia lagi bekerja si tukang periuknya itu. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat itu rusak di tangannya, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut keinginannya. Kita tahulah Romo, untuk bikin guci gitu ya, nggak selalu langsung jadi. Kadang-kadang lagi diputer-puter-puter, entah dia batuk lah, entah tangannya nyenggol apalah, jadi goyang-goyang, bentuknya nggak karu-karuan. Nah, saat apa yang dia rancang, apa yang sedang dia bentuk, apa yang sedang dia kerjakan rusak, dibangun kembali sesuai dengan keinginan si tukang periuk. Romo, itu jawaban yang sangat amat jernih terhadap gagasan, pikiran, konsep yang dialami oleh Yeremia. Kalau udah rusak, apa yang harus dilakukan? Kita bisa apa kalau keluarga sudah rusak? Kita bisa apa kalau semuanya sudah gagal? Tuhanlah perancang kehidupan kita. Tuhanlah tukang periuk itu, dan kitalah bejananya. Nah, dikatakan, kemudian bersabdalah Tuhan kepadaku, masakan aku tidak bertindak terhadap kalian seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah sabda Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kalian di tanganku, hai kaum Israel. Makanya kan ada lagunya kan, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, bentuklah turut kehendakmu. Nah, dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang terkasih, kalau Anda gagal, kalau Anda tidak berhasil, kalau Anda hancur berantakan, kalau hidup Anda berkeping-keping, masih ada insinyur, perancang kehidupan kita yang tidak akan pernah menyerah untuk kita. Karena apa?
Kita ini miliknya, kita ini sangat amat dikasihinya. Tuhan selalu mau membentuk kita. Meskipun kita hancur, meskipun kita bompal, meskipun kita pecah, meskipun kita berantakan, Tuhan bangun kembali. Saudara-saudara, keren gak yang biru? Ya Romo, keren banget. Saya sekarang siap Romo, dibentuk sama Tuhan. Saya siap Romo, menurut bentukannya Tuhan. Bukan menurut bentukannya saya. Saya memang dulu mau begini, mau begitu, tapi banyak gagalnya. Tuhan, apa yang kau kehendaki untukku, itulah yang terjadi. Maka itulah kata-kata lain dari, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Ini dia. Dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan lagi kehendak orang tua kita, bukan lagi kehendak kita yang kita paksakan. Tapi Tuhan mau bentuk kita jadi apa? Ciri-cirinya apa sih Romo? Apa yang membedakan? Tanda-tanda apa Romo kalau ini memang bentukannya Tuhan? Yang pertama, bukan spontan sifatnya. Gak pernah itu Tuhan itu, wah ini spontan nih, saya harus begini, harus begitu. Nanti menggebu-gebu, nanti cepat juga lenyapnya. Yang kedua, lahir dari doa dan permenungan yang dalam. Tanya Tuhan dalam doa, Tuhan maunya apa? Tuhan akan tunjukkan kok. Lalu yang ketiga, ketika Anda memutuskan bentukannya seperti apa, Anda merasakan damai. Bukan ketakutan, bukan kecemasan. Lalu memang ada kalanya ketika dibentuk itu sakit. Ketika dibentuk itu mungkin keras dan berat ya. Entah dibakar dulu, entah dihancurin lagi, entah ditepuk-tepuk, entah ditekuk-tekuk. Memang berat ya, namanya juga mau dibentuk. Tetapi saudara-saudara, ketika Anda menjalaninya, lagi-lagi ada sukacita dan damai. Jalani apa yang menurut doa-doa Anda, dalam permenungan Anda, itu Anda mengalami rasa damai. Dipisahkan, Tuhan, ini masih keinginanku. Bukan itu Tuhan, tapi keinginanmu yang ini. Biasanya keinginan Tuhan itu tidak egois untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain. Untuk gerejanya, untuk masyarakat dan dunia. Nah, yang kelima, hasilnya baik. Ini dia. Itulah tanda-tanda bahwa apa yang Anda jalani sesuai dengan rancangan Tuhan. TOP BGT. Semoga Anda mau dibentuk kembali, mau disempurnakan sebagai sebuah bangunan rohani di hadapan Tuhan. Nah, sekarang yang warna merah. Yang warna merah ini, itu ada kaitannya sama bacaan Injil dari Matius bab 13. Juga bagus juga saudara-saudaraku. Waktu itu di Matius bab 13 ayat 47 sampai 33. Waktu itu Tuhan Yesus mengajarkan tentang perumpamaan. Kerajaan Allah seumpama pukat. Pukat itu apa sih Romo? Jaring, jala itu loh. Pukat yang dilabuhkan di laut untuk mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik orang ke pantai. Lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu. Ikan-ikan yang baik dikumpulkan ke dalam baskom, yang buruk dibuang. Waduh, kerajaan Allah seperti itu. Semua akan ditarik. Tapi nanti dipilih. Nah, Anda nanti ketika dipilih, termasuk ikan yang baik yang disimpan atau dibuang. Demikian juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Mungkin kalau Anda ngelihat orang jahat kok enak hidupnya ya. Orang jahat kok di dunia ini hartanya banyak ya. Belum tentu mereka dipilih nanti. Mereka akan dibuang. Yang jahat lalu mereka campakkan ke dalam dapur api. Di sana akan ada ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kalian akan segala hal ini? Tanya Yesus kepada para muridnya. Orang-orang menjawab, ya kami mengerti. Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan Allah, seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Saudara-saudara, di sini Tuhan Yesus mengangkat perumpamaan yang kedua. Karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan Allah, seumpama tuan rumah, orang si pemilik rumah yang mengeluarkan hartanya yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya.
Saudara-saudaraku yang terkasih, apa sih itu maksudnya? Ada kaitannya sama tentang pukat. Semuanya diambil, lihat yang baik yang mana, yang jahat yang mana. Yang baik ya disimpan Romo, yang jahat ya dibuang. Nah, demikian juga dengan hidup kita saudara-saudaraku. Rancangan-rancangan Tuhan, pengalaman-pengalaman hidup kita, proses-proses hidup kita. Ada begitu banyak harta-harta yang kita pendam dalam benak kita, dalam memori kita. Tidak semuanya baik. Ada memori-memori yang menjadi racun dalam pikiran kita. Tidak semua perasaan-perasaan yang tersimpan di hati itu semuanya baik. Ada kalanya juga yang meracuni. Maka dari itu saudara-saudara, seperti ahli Taurat yang mendengarkan hal kerajaan surga, demikian juga hidup kita. Apa yang menjadi pengalaman kita di masa lalu, pola pikir kita, cara pandang kita, relasi-relasi kita di masa lalu. Kita lihat kembali, dilihat kembali yang mana, yang baru, yang lama, terus dipilih yang mana yang mau Anda simpan, yang mana mau Anda buang dan lepaskan. Kalau Anda lagi-lagi membuang kebencian, Romo, saya nggak akan lupain ini Romo, ini sakit banget Romo, yang rugi nanti Anda. Saudara-saudara yang terkasih, biarlah kita hidup baru. Bukan cuma tasnya baru, bajunya baru, kacamatanya baru, sepedanya baru, sepatunya baru. Tapi dalamnya juga diperbaharui. Bukan cuma baru tapi menyakiti. Tapi dipilihlah, simpanlah dalam memori Anda hal-hal yang baik. Kebaikan-kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, karya-karya Tuhan. Simpanlah itu dalam perbendaharaan hatimu. Saya yakin hidup kita pasti akan berubah. Baik saudara-saudara, 2 kado sudah dibuka. Saya berharap kita semua jadi ciptaan baru karena punya hati baru. Kita betul-betul selalu diperbaharui oleh kuasa kasih Tuhan. Salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau pergi ke kantor dulu. Bye-bye. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu.